Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel YouTube Ame Amelia Sarina. Di video kali ini Mbak Ame mau berbagi resep cara membuat manisan pepaya muda. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Ame Amelia Sarina dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, kita sudah siapkan 1 kilo pepaya muda yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Kemudian kita sudah siapkan gula pasir. Nanti gula pasirnya kita sesuaikan dengan takaran pepayanya ya. Kemudian kita parut pepayanya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, kita diparut, dia masih banyak sekali airnya seperti ini. Untuk itu, kita harus memisahkan airnya dan juga pepaya muda seperti ini. Nah, kita pisahkan antara pepaya muda dan airnya. Kita harus menggunakan kain atau serbet bersih seperti ini. Ambil sebagian pepaya yang sudah diparut, kemudian kita peras hingga seluruh airnya itu keluar. Sampai benar-benar hilang ya, dan tidak ada air di dalamnya. Lakukan hingga semua pepaya habis terperas ya. Ini teksturnya bagus banget seperti ini. Dia seratnya kelihatan ya. Sebelumnya kita sudah siapkan wajan. Dan ini tekstur dari pepaya yang sudah kita parut tadi dan diperas. Ini bagus banget teksturnya, masih ada serat-seratnya gitu. Untuk takaran gulanya, saya menggunakan gelas belimbing seperti ini. Jadi takaran 1:1 antara pepaya muda dan juga gulanya. Ini untuk pepayanya kita isi hingga padat ya. Jadi jangan sampai berongga supaya nanti takarannya itu pas. Kita isi hingga benar-benar penuh. Nah, untuk mengisinya saya pers saja ya. Biasanya untuk 1 kilo pepaya muda yang belum dibuang kulitnya itu akan menghasilkan sekitar 2 gelas belimbing pepaya yang sudah diparut dan dibuang airnya seperti ini. Kita lihat ya nanti apa hasilnya, akan menjadi 2 gelas atau enggak. Ini saya keluarkan kembali parutan pepayanya dari dalam gelas ke wajan ya. Nah, ini untuk gelas yang kedua, kita padatkan lagi ya. Jangan sampai ada yang berongga supaya takarannya pas dan kemanisannya juga pas. Oh iya, untuk resep manisan pepaya milik saya ini memang berbeda dengan resep-resep biasanya. Karena biasanya itu menggunakan sitrun atau bahan kimia, menurut saya itu kurang bagus ya. Jadi saya menggantinya dengan jeruk nipis. Nah, kurang lebih ini jadinya setengah gelas ya bun. Ini setelah kita takar-takar, kita letakkan di atas teflon atau wajan seperti ini.
Kalau ini saya menggunakan wajan biasa yang buat masak itu. Nah, untuk takaran gulanya ini sesuai dengan takaran dari pepaya yang telah diperas tadi. Karena tadi 1,5 gelas, jadi untuk gulanya juga 1,5 gelas ya. Ukuran peres saja ya bun, sesuai dengan takaran pepaya muda yang sudah diparut tadi. Jika takarannya pas, nanti manisan papayanya juga rasanya pas, enak, dan juga aroma dari jeruk nipis atau rasa dari jeruk nipisnya terasa banget. Jadi buat bunda yang tidak tahu apa itu sitrun dan di mana carinya, nggak usah bingung, karena kita bisa menggantinya dengan menggunakan jeruk nipis ataupun dengan jeruk lemon. Jadi kita gunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita saja ya bun. Nah, ini jika sudah, kita masukkan perasan jeruk nipisnya ya. Selanjutnya, saya tambahkan vanili bubuk untuk perasa. Tujuan jeruk nipis dan vanili bubuk ini adalah supaya rasa atau bau dari pepaya muda ini sudah tidak ada lagi ya. Jadi nanti rasanya benar-benar enak. Nah, kemudian ini kita sangrai atau kita masak di atas kompor. Gak usah khawatir ya bun, nanti karena gulanya secara alami dia akan meleleh dan juga gulanya akan menjadi karamel gitu. Sebenarnya apabila teman-teman membuat manisan ini dalam keadaan cuaca yang panas, nanti manisannya bisa dijemur sebentar. Namun, apabila membuatnya dalam kondisi hujan seperti saya kali ini, jadi dia buatnya itu harus benar-benar sampai kering. Nah, seperti ini. Gulanya ini kelihatan kuning ya, dia seperti karamel, jadi dia posisinya memang sudah hampir kering. Selanjutnya, ketika hangat, kita siapkan langsung beberapa wadah. Ini sesuai dengan jumlah pewarna yang teman-teman miliki. Misal punya 2 warna, merah dan kuning, kita bagi jadi 2 wadah saja ya. Namun apabila ini ingin bervariasi, bisa dibagi dalam beberapa warna. Kali ini saya menggunakan 3 warna, jadi nanti saya bagi menjadi 3 bagian. Nah, untuk membaginya, usahakan sama banyaknya ya. Nanti biar hasilnya juga besar manisannya, sama dan banyaknya juga sama. Nah, untuk wadah pertama, ini saya menggunakan warna ungu ya. Untuk pewarnanya, ini sesuai selera ya. Menggunakan 2 tetes atau 3 tetes. Kemudian, untuk wadah kedua, saya menggunakan warna hijau ya. Selanjutnya, kita gunakan warna kuning untuk wadah yang terakhir. Nah, ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan tercampur rata dengan warnanya masing-masing ya.
ini semua sudah selesai dan sekarang saatnya kita bentuk-bentuk. Untuk bentuknya sesuai selera ya. Siapkan wadah. Kita ambil sedikit adonan. Ini kita bulat-bulatkan. Nanti untuk taburannya saya gunakan gula pasir ya. Nah, ini kita gulingkan di atas gula pasir. Setelah digulingkan, ini hasilnya cantik banget ya. Nah, kita lakukan hal yang sama sampai semua adonan habis. Nah, ini hasilnya. Setelah saya bulatkan dan diberi taburan gula pasir, hasilnya cantik banget dan wangi. Nah, yang penasaran rasanya seperti apa? Langsung aja kita cobain yuk. Untuk ukurannya, ini memang gak terlalu besar supaya yang makan itu gak cepet enek atau gak bosen. Sekarang kita cobain ya. Bismillah. Ini rasanya enak, manis, asem, mantap. Sekarang kita cobain yang warna ungu ya. Sama bentuknya juga gak terlalu besar. Bismillah. Ini juga enak banget, mantap ya. Nah, gimana nih Bun? Tertarik bukan untuk mencoba membuat manisan pepaya di rumah? Nah, kalau Bunda memiliki buah pepaya sendiri, tentunya Bunda tidak ada salahnya untuk coba membuat jajanan seperti ini. Selain bisa untuk cemilan lebaran nanti, ini bisa juga untuk dijual loh Bun. Modalnya bener-bener minim ya. Kalau untuk pepayanya ini gratis, jadi kita tinggal modal dari gula pasir dan yang lainnya saja. Jadi ini mungkin di bawah 10.000 udah bisa buat kue, cemilan atau jajanan untuk buah hati atau jajanan untuk lebaran nanti. Gimana? Recommended bukan? Jangan lupa untuk mempraktekkannya di rumah ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa dukung channel kami terus dengan klik subscribe, like, komen channel YouTube Ame Amelia Sarina dan share ke seluruh media sosial kalian. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.